misalkan Anda menemui bilangan float yang ternyata perlu di-convert ke dalam integer, itu Anda harus benar-benar mendefinisikan, kira-kira saya mau menghilangkan komanya atau saya mau membulatkan ke atas atau membulatkan ke bawah. Misalkan kayak gini, saya mau membulatkan ke atas, saya harus mencet apa? Karena kalau saya integer, saya langsung integer, dia akan jadinya 2, padahal saya maunya 3, misalkan. Dia ada cara lain kalau nggak salah nih. Pakai math ceiling, nanti ya kita bahas nanti. Nah, kalau dari Python asli saya rasa nggak bisa, seingat saya. Oke, sampai sini paham untuk convert dan keberbahayaannya, atau ada yang mau ditanyakan? Materi teori singkat-singkat aja. Belum ada sih Pak, kayaknya. Belum ada? Belum, Pak. Oke. Sekarang kalau gitu kita akan beranjak ke menggunakan math module. Oke, sebentar. Ini supaya kita bisa import math dan kawan-kawannya, saya nyoba buka Jupyter aja biar kita gampang bacanya. Teman-teman yang lain kalau mau mencoba silahkan boleh buka PyCharm, boleh buka Jupyter, boleh buka Replit, boleh buka terserah Google Colabs, apapun yang bisa memproses codingan Python. Bentar ya. Tunggu kalau mau ada yang tanyakan dulu, ini saya masih nyari ini notebooknya. Halo Pak. Ya, mohon maaf tadi Zoom-nya not responding. Iya Pak. Oke. Hostnya hilang hostnya.
Hostnya Yuda, Pak. Kasihin saya dong. Iya, Pak. Ayo. Nah, kali ini. Yuda, berarti Yuda yang sekarang yang ngajar. Jadi dengan Pak Reza ya malah diem ya. Iya, Ayo. malah diem loh. Betul. Dia menjelaskan itu. Gak tahu Pak, tadi ke ini Pak, tiba-tiba saya Pak itu ya Pak. Iya, memang gitu, Pak. Nggak tahu kenapa. Ada. Oke, sekarang kita kan sekarang masuk math modul. Jadi the Python ini punya namanya library yang namanya math. Math ini punya banyak sekali fungsi umum pada matematika dan fungsi tidak umum juga. Dan juga dia punya yang namanya konstanta umum dalam matematika. Misalkan, ada tahu misalkan apa konstanta dalam matematika yang sering dipakai? Pi, Pak. Iya, Pak. Nah, pi, terus Euler. Euler. ya, Euler number. Nah, math module ini adalah standar modul di Python dan selalu bisa digunakan. Kita tanpa perlu menginstal pip, pakai pip ya. Jadi kalau untuk menggunakannya kita tinggal pakai nih import math. Jadi kalau kita coba langsung di sini. Ini ya langsung jalan. Kelihatan ya jalan ya. Lalu kita coba SQRT. Ada yang tahu maksudnya SQRT apa? Square root, Pak. Ya, Pangkat kuadrat. akar Kuadrat. akar. Square root atau akar kuadrat, akar square kotak, akar kuadrat ya. Square root 4 dia akan keluar dalam bentuk float. Karena apa? Karena kemungkinan besar square root itu nanti angkanya bisa desimal ya kan. 5, akar 5 berapa kalau buahnya? Oke. Itu adalah contoh singkat dari math modul dan kita akan sekarang melihat beberapa metode yang ada di math modul. Nah, ini di konstanta yang ada di math modul, salah duanya adalah pi dan Euler number. Yang lainnya kalau nggak salah ada lagi, tapi saya kurang hafal. Bisa dilihat di dokumentasinya math. Pi yaitu pi ya, yang bisa kita gunakan untuk menghitung luas dan keliling atau semua hal yang berhubungan dengan lingkaran. Yaitu ratio of circumference to diameter of a circle. Kalau kita hafalkan lengkap, kalau Anda tahu hafalan lengkapnya, ya silakan. Tapi biasanya kan kita pakai 2/7 ya, atau 3,14 simpelnya. Tapi kalau kita gunakan MathPy, dia akan keluar lengkap sampai apa ini namanya desimal terakhir. Lalu ada Euler number, yaitu adalah basis dari natural logaritma alami yang juga didefinisikan dalam MATLAB. Jadi approximately itu 2,7188 ya. Tapi approximately itu hanya angka estimasi. Kalau misalkan mau dicoba, boleh. Tinggal kita langsung gunakan MathPy tadi atau MathI, kita print gambarannya. Karena kita tadi sudah import math ya. Kalau belum import math, jangan lupa import math dulu. Kalau kita sudah import math, kita tinggal ketik print lalu MathPy. Kalau misalkan Anda ingin menggunakan MathPy, ya seperti itu. Kalau misalkan saya mau menghitung luas dari lingkaran, mana rumusnya? Biar kuadrat, Pak. Biar kuadrat. Biar kuadrat. P-nya kita pakai MathPy. Ya, kita kali. R-nya kira-kira berapa? 7, Pak. 10. Ya, Pak. 7, Pak. 7. Gampang-gampangan ya, 7.
Hasilnya harusnya berapa? 154, Pak. 54. 154. 154. 154 kan kalau anu ya, pakai 22/7. Kalau pakai MATPAY kira-kira berapa ya? Bener kan? Salah gitu ini. Satu lima tiga koma siti ya, sampai 54 ya. Dikit lagi 154. Tapi kalau kita pakai 22/7 ternyata 154. Jadi kalau ini karena MATPAY-nya didefinisikan secara lengkap, ternyata estimasinya 154. Tapi ternyata kalau kita lihat secara desimal dan kita tidak membulatkan kemana-mana, dia adalah 153,93 sekian. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan tentang cara penggunaan konstanta. Jadi menggunakannya gampang, kita tinggal panggil aja kayak gini. Kalau konstanta, diingat ya, kita tanpa buka kurung seperti ini. Kalau dengan buka kurung, ini namanya adalah metode atau fungsi. Jadi misalkan kayak math square root, kita kalau nggak ada gininya, ya dia nggak tahu ini itu apa. Karena square root ini bukan konstanta, bukan nilai, tapi adalah sebuah fungsi yang memerlukan parameter. Jadi di sini baru kita bisa pakai parameternya. Diisi parameternya berapa. Dia minta parameternya adalah sebuah angka, ya kita isi. Kalau MATPAY, karena dia konstanta, dia tinggal panggil aja. Dan kita bisa print secara langsung, keluarnya segini. Kita panggil, dan kita kalikan, dia bisa langsung keluar hasilnya. Seperti ini. Oke, masih bingung? Ada? Oke. Kita lanjutkan. Nah, di sini akan ada fungsi atau temannya square root tadi, fungsinya yaitu adalah eksponensial dan logaritma. Ya. Jadi X-nya ini diisi apa kira-kira? Dia akan menghitung pangkat dari E. Bukan pangkatnya ini, bukan pangkatnya apapun, jadi pangkat dari E. Jadi math.exp dalam kurung X, X-nya ini yang menjadi pangkatnya. Jadi E tadi kan Euler kan tadi kan sudah tahu ya, E itu 2,78 sekian itu. Nah, pangkatnya itu kita bisa hitung dengan math.exp dalam kurung X, X-nya pangkatnya. Kalau log itu adalah logaritma dan bisa di kita hitung misalkan logaritma basis 10, logaritma basis 2 dan kita masukkan angkanya, nanti dia akan keluar penghitungan atau hasilnya. Oke. Kita lanjut di arithmetic function. Nah, ini yang tadi mau saya berikan itunya sneak peek-nya tentang floor dan ceiling, pembulatan ke atas dan pembulatan ke bawah. Pembulatan ke bawah dan pembulatan ke atas. Jadi tadi kalau teman-teman misalkan punya angka integer yang float yang komanya itu misalkan mau dibulatkan ke atas, kalau kalian akan mengubah langsung floatnya menjadi integer, dia pasti hilang komanya atau nilai desimalnya. Sehingga apa yang seharusnya kita lakukan? Sebaiknya kalau kalian mau membulatkan ke bawah atau membulatkan ke atas, lebih aman kita menggunakan ceiling. Ya, ceiling itu membulatkan ke atas, kalau floor itu membulatkan ke bawah. Kita coba dulu. Sekarang saya punya variabel yang tadi X sama dengan 2, ini ya. Kalau ini saya ubah ke integer, dia akan berubah menjadi 2. wah. X-nya tetap ya ini. Belum, nggak tahu ya berubah apa enggak ya X-nya.
sekarang kalau saya mau menggunakan, saya mau membulatkan itu ke atas, saya nggak mau ini kalau hasilnya jadi 2, tapi saya nggak mau ada desimalnya juga, maaf. Yang mana ini akan membulatkan ke atas, jadi 3. Di sini tipe data X juga sudah berubah menjadi integer. Belum ya ternyata. Padahal X-nya sudah jadi 3 harusnya. Ternyata kalau kayak gini, ternyata tipe datanya masih float, meskipun nggak ada komanya. Maka kita tetap harus merubah menjadi integer. Jadi lebih amannya lagi kalau kita gunakannya seperti ini. Tuh, masih float. Ya udah diubah di sini aja. Tuh. Bentar, ini ada sesuatu yang tidak tahu juga. Variabelnya belum dideklarasi lagi, Pak. Belum di assign. Oh, nice. Ya, itu benar jawabannya teman-teman. Nah, kita harus assign lagi. Ceiling X. Baru di sini kita bisa lihat tipe X. Kita jadi integer. Benar berarti harusnya saya tadi ya. Kalau kita sailing, dia akan berubah langsung menjadi integer. Jangan lupa di assign, tapi nggak saya assign jadi dia hilang. Cuman keluar di printnya. Jadi gini, kalau misalnya kalian mau mengubah itu ke integer, terserah mau membulatkan ke bawah atau membulatkan ke atas. Tapi lebih aman kita menggunakan mathcell atau matfloor. Kalau matfloor, dia akan membulatkan ke bawah. Ceiling sama floor tuh ya, kalau nggak tahu, kalau nggak bisa hafal ya diartikan aja. Ceiling kan artinya atap atau langit-langit, ya berarti dibulatkan ke atas. Floor kan artinya lantai, ya berarti dibulatkan ke bawah. Gitu aja. Oke, kita kembali ke arithmetic function. Ada yang namanya f-abs, yaitu mengembalikan nilai absolut dari sebuah angka. Nilai absolut itu apa? Nilai mutlak. Hmm? Nilai mutlak nggak sih, Pak? Nilai mutlak, oke. Jadi, dia tipe datanya berubah nggak? Dia jadi berapa wis? Dia jadi berapa wis nih? Jadi positif. Jadi positif. Jadi nggak dibulatkan kemana-mana. Ya, tetap. Kecuali kita tambahkan di sini. Oke. Lanjut ke GCD. GCD itu ada yang tahu artinya apa? Greatest Common Divisor? FPP mungkin, Pak. Ya, FPP. Kalau bahasa matematika SMA ya, FPB, KPK lah itu. Welek singkatan nih. Tapi ya itulah. GCD itu adalah Greatest Common Divisor atau faktor pembagi besar. Maka kita bisa melihat faktor pembagi terbesarnya dari A dan B. Mau dicoba kira-kira, jangan lupa pakai math ya. Langsung aja ya. Nah, GCD-nya mau angka berapa? Kira-kira 12 dan 8. Ini FPB-nya berapa? Kalau kalian ngitung, males kan ya? Kita langsung aja pakai math GCD. Jangan keluar 4. Oke. Fungsi-fungsi lainnya juga berlaku seperti itu. Fsum iterable itu adalah menjumlahkan beberapa angka dalam iterable object. Ini karena kita belum masuk iterable object, tapi kan kita sudah pernah belajar di pengantar pemrograman
Nah, kira-kira fsum itu harus diisi apa? List, Pak. List apa? Terus, Pak. List angka. Disangka. Angka. Oke, kita coba isi. Nah, ini kalau dijumlahkan berarti kan berapa? 14 ya. Oke. Ternyata ada yang kurang. Apa yuk? Math. Jadi kan kalau kayak gini kita menghitung rata-rata dari 4,4, 3, 2,1 kan gampang. Menghitung rata-ratanya. Gimana kira-kira cara gampang menghitung rata-rata dari sini? Dibagi totalnya, Pak. Bagi berapa totalnya? 5. 5. Pakai fungsi apa kira-kira kalau saya nggak mau ngitung? Len. Nah, Line. paling gampang dimasukin di variabel dulu lah ya. Jangan dibiasakan ngitung ya. Kalau mata kuliah algoritma pemrograman itu kan harus malas. Banyak gini, jangan dihitung satu-satu, capek ya. Langsung aja. Line LST average. Kita jadi tahu tuh average-nya berapa. Nah, oke. Jadi ada banyak cara untuk menggunakan math modul. Yang lain kalau mau dicoba boleh dicoba sendiri. Ada yang EXPM ini ya E. Saya nggak paham kalau E itu biasanya digunakan untuk apa? Euler number. Kalau POW itu apa namanya? Pangkat. Yang pertama dipangkatkan angka keduanya, lalu SQRT itu square root, dan banyaknya. Kalau mau dilihat di apa metode atau konstanta yang ada di dalam math modul satu persatu, kalian bisa ke dokumentasinya di Python. Sampai sini sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan dulu? Pak mau nanya Pak. Ya silakan. Berarti kalau kita mau pakai math modul ini harus diimport math-nya dulu ya Pak? Ya, import math-nya dulu. Oh oke, makasih ya Pak. Kalau nggak diimport math-nya nanti nggak tahu dia math itu apa. Karena math ini sebuah kelas terpisah yang memang sebenarnya sudah ada dalam Python ya, tapi kita harus import dulu. Seperti random tadi, random dia belum ada di dalam, kita harus import dulu. Untuk mengakses fungsi di dalamnya, kita harus panggil math-nya, dan kita klik titik. Kalau kalian pakai PyCharm, import math, terus kalian ketik math titik, dia akan keluar langsung metode dan konstanta apa saja yang ada di dalam math itu. Ada cara lain. Misalkan kalian malas ya, misalkan nulis tiap fungsi ini ada math-nya misalnya. Kalian maunya nulisnya M-nya, math-nya ini pakai M gitu. Bisa. Kalian tinggal import math ya. Di bawah kalian mau pakai fungsi M langsung bisa. Misalkan apa M dot apa tadi ya? Power. Oh, Ya, power boleh lah, mau nyoba lah. 6 pangkat 9. Nah, kalian nggak perlu nulis math karena sudah SM. Jadi di bawahnya kalian kalau mau nulis math itu tinggal M aja. Nah, S ini berguna ketika apa? Ketika variabel atau modul yang kalian import itu namanya panjang. Misalkan kalian mau import TensorFlow, Keras, DL buahnya, kalian tinggal S, misalkan TensorFlow. Kalian kan nggak mungkin nulis TensorFlow, tinggal STL. Itu salah satu contoh. Jadi memang dalam pemrograman kita difasilitasi untuk males ya, silakan digunakan. Ini contoh-contohnya, contoh outputnya yang sudah saya tunjukkan tadi, yaitu
bisa dilihat dan bisa dipraktekkan. Kalau mau nyoba, silakan dicoba. Jadi kita sudah mencoba bersama. Ada lagi adalah dalam math module adalah trigonometric function, di mana kita bisa menggunakan fungsi-fungsi dalam trigonometri untuk penghitungan kita. Kira-kira kalau di pemrograman trigonometri berguna nggak ya? Harusnya berguna sih, Pak. Harusnya berguna ya. Ini salah satunya ya. Nanti mungkin kalian bisa menemukan gunanya ketika kalian belajar tentang plotting, belajar tentang vector space mungkin ya. Kalau sekarang ya cukup tahu aja lah ya. Ada sin A, cos A, tan A, inverse sin itu maksudnya apa ya? Sin yang dibalik. Lalu ada menghitung derajat dari radian atau menghitung dari radian ke derajat. Ya, begitu aja. Tinggal dicoba. Kalau mau dicoba, silakan. Nah, ini misalkan contohnya. Kalau ada sudut dan kita mau menghitung sin kostannya, tinggal ditulis. Nggak perlu repot-repot menghitung. Karena nanti siapa tahu berguna ketika kalian akan membuat sebuah program untuk menghitung sudut. Oke, selesai kuliahnya. Habis. Ada yang mau latihan? Kira-kira kalau ada, saya carikan soal. Ada yang mau tanyakan dulu? Izin bertanya, Pak. Untuk Boleh, yang boleh. mat XP itu tadi, kalau soal matnya itu apa, Pak? Kalau XP itu dipakai kalau soal matematikanya bagaimana? Atau... EXP eksponen tadi. Iya. Yang Euler tadi ya? Iya. Nah, itu seumur hidup saya belum pernah menemui soal seperti itu. Jadi kalau kalian misalkan menemukan soal seperti itu, ya silakan, nggak apa-apa dicoba. Ya, jadi nggak semua, mungkin memang sekarang belum relevan ya terhadap kehidupan kita, tapi mungkin nanti bisa berguna. Jadi coba aja. Ya, Pak. Oke. Bentar. Saya coba carikan soal sambil tanya-tanya, nanti bisa buat nilai bonusan. Kita harusnya sampai 14.40. Dan materinya udah habis karena emang cuma gitu doang. Nanti mungkin praktikumnya yang agak agak sulit karena sudah ada soal-soalnya. Bentar, ini agak lambat internetnya. Ini sisa waktunya saya isi untuk soal-soal latihan aja tentang matematika, dan kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan. Kalau misalkan punya soal matematika yang mau dikerjakan menggunakan Python, ya boleh-boleh saja. Ada yang mau tanyakan dulu, saya nyari soalnya. Ditanyakan soalnya aja nanti Pak, kalau sudah keluar. Babi. Biasanya kalau udah ada soal langsung pertanyaan semua, Pak. Nah itu.
Nyakit itu. Oke, gini aja lah. Saya kasih soal. Yang mengerjakan boleh. Kita ada cek ya. Hasil dari mat float apa selalu menjadi float? Karena walaupun menggunakan angka integer saat di print hasilnya float. Iya, karena nanti penghitungan itu biasanya kalau pakai mat modul dia akan selalu dikonvert ke float untuk menghindari terjadinya kehilangan atau memory leakage. Karena nanti kalau misalkan nggak ada desimalnya meskipun untuk integer, bisa jadi desimalnya tidak tersimpan di memori. Maka interpreter Python itu pada dasarnya adalah mengambil amannya, langkah amannya yaitu pakai float. Baik Pak, terima kasih. Nah ini coba ada soal saya dari David. Dia membuatlah sebuah fungsi di mana length atau panjang dan width atau lebar itu menjadi sebuah parameter dan mengeluarkan kelilingnya. Hasil kelilingnya, jadi kok dipanggil. Oke, ada yang mau mencoba? Silakan. Boleh apa itu namanya? Request remote control. Kalau nggak ada yang mau nyoba ditunjuk. Saya mau coba, Pak. Saya mau coba. Silakan. Oke. Langsung print aja apa gimana, Pak? Oh, benar. Ini pakai cek ini. Coba dicek. Bisa nggak? Oh iya sih. Kalau sudah benar dia keluar hasilnya. Ternyata salah. Bingung ya? Salah ya? Salah. Perimeter itu apa perimeter? Keliling. Oh, keliling. Pantesan. Oke, udah benar ya. Oke, terima kasih Mas Alfian. Nanti nilainya akan saya tambahkan. Sekarang saya coba cari soal yang lain. Kalau ada yang mau nyoba, boleh. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Karena kita nggak ngapa-ngapain lagi nih. Sudah habis. Oke, silakan dibaca soalnya. Kalau sudah tahu soalnya nanti saya arahkan ke code yang mau mencoba.
Ini yang very easy. Jadi menggunakan pemrosesan data numerik untuk problem-problem sederhana. Menghitung sesuatu yang sederhana. Saya Pak, nyoba Pak. Oke, silakan. Oke, gampang ya. Kegampangan ternyata untuk kalian. Terima kasih Mas Angga. Ya Pak. Kita coba cari soal yang lain lagi. Nah. Bentar, saya cari soal matematika lagi. Ternyata soal-soalnya ya gitu-gitu aja. Pak, itu tadi website apa Pak? Edabit. Oh, ada. Iya. Bentar. Silakan loh kalau ada yang mau tanya loh. Ini saya nggak ada soal juga. Sini aja deh, cukup gampang. Oke. Yang bisa?
Ada? Nggak ada. Nggak ada. Terlalu sulit berarti. Ini nyari soalnya. Gini aja deh. Coba buat sebuah fungsi di mana seseorang itu seperti mengocok dadu dari yang kita telah bahas tadi. Atau cara print pakai print aja deh. Kira-kira angka berapa yang harus keluar untuk fungsi dadu gitu. Kan saya punya. Gimana caranya ketika saya panggil sini, dia akan keluar sebuah angka 1 sampai 6. Tapi secara random. Silakan yang mau mencoba. Ayo. Nggak ada yang berani? Saya nyoba, Pak. Ya, monggo. Boleh pakai library kan, Pak? Boleh. Ada nonnya kenapa? Kira-kira kenapa kok ada nonnya? Kurang tahu, Pak. Hah? Di collab cuma keluar angkanya soalnya, Pak. Oh ya. Ini seharusnya kalau sebuah fungsi itu bukan print. Ya. Return. Ya. Oke, sip. Gampang, Pak. Cuma gitu-gitu doang. Ada yang bisa mengembangkan ini menjadi sebuah game nggak kira-kira? Besar-besaran intinya. Taruh sini deh. Kenapa, Pak? Ya, mengembangkan ini menjadi sebuah game. Sekarang ada 2 orang.
Ketika orang pertama itu menang, orang kedua itu lebih besar, angka dadunya, maka yang menang orang kedua. Masukkan nama, terus siapa yang harus duluan? Bisa meneruskan? Nah, lalu tiap dua orang player ini sama-sama menggunakan fungsi dadu sehingga mereka mempunyai nilai. Nanti nilainya yang lebih besar, maka dia yang menang. Yang tahu caranya? Meneruskan ini. Bingung? Halo? Bentar, Pak. Coba lihat sendiri. Coba langsung ya nggak apa-apa. Coba di sini. Ya, silakan. Request remote aja. Masukkan dadu. Ya enggak no. Untuk dadunya kita klik sendiri. Pakai fungsi yang atas. Akhirnya nama.
Menang dengan angka berapa? Pak, itu dadu satunya emang di spasi ya, Pak? Dadu satu yang mana? Dadu satu yang lebih kecil dari dadu dua. Tuh, nggak tahu. Tanya si Alvin yang ngerjakan ini Oh, Alvin. Kak Alvin. Ya, iya. Sangat Win, sangat Win. Oke. Oke, silakan dijalankan. Nah, bingung Mas Alvin? Udah? Nggak bisa? Ini ada yang salah ini. Sebenarnya sudah, logikanya sudah ada, tapi ada yang salah. Ada yang bisa membenarkan? Makasih Mas Alvin. Ada yang bisa membenarkan?
Kalau nggak ada, ya kita tutup aja kelasnya. Itu belum di random dulunya, Pak. Pak, izin Ini random. Apa siapa ini? saya, Pak. Ya, boleh. Silakan. Jangan pakai random lagi, pakai fungsi yang ada. Tadi sudah buatkan fungsinya sama Mas Adam. Nggak dipakai aja. Gimana itu caranya itu? Burungnya yuk. Nah, oke. Nice. Di sini terima kasih Mas Yuda dan Mas Alvin telah memberikan backbone-nya. Jadi di sini kita bisa sedikit belajar. Ternyata kalau sudah ada fungsinya, kita nggak perlu lagi nulis lagi kan di sini. Kita tinggal panggil aja. Jadi kalau kalian punya fungsi untuk main game, untuk apapun, itu tinggal kita buat kunci salah satu solusi kecil di dalam sebuah fungsi dan kita panggil. Di sini ada salah satu praktek di mana kita menggunakan cara dekomposisi. Jadi kita nggak perlu nulis ini lagi. Kita sudah menyelesaikan satu masalah, kita tambah solusinya di sini. Oke, sudah selesai materinya, saya nggak punya soal lagi. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Kira-kira? Karena ternyata waktunya masih banyak. Atau mau nyoba-nyoba lagi? Atau punya soal yang mau dikerjakan bersama?
Nggak ada. Oke. Belum, Pak. Belum ada. Udah, kalau misalkan nggak ada, ya sampai ketemu di kelas praktikum. Terima kasih telah mengikuti kelas hari ini. Sehat selalu. Dan jangan lupa belajar untuk praktikum. Karena di praktikum kita nanti langsung responsi. Dicoba-coba aja codingannya. Kalau lupa dari materi pengantar pemrograman juga bisa kita pelajari. Ya udah, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Sehat Sehat selalu. Sehat juga Pak buat keluarga. Ya.